Tipe telur pada sea urchin adalah isolesital radial. Karena isolesital, maka pembelahan berlangsung pada seluruh bagian telur, mulai dari kutub animal hingga kutub vegetal. Pembelahan pertama terjadi secara meridional, membagi embrio menjadi dua sel yang ukurannya sama. Nanti kemudian diikuti dengan pembelahan kedua yang juga berlangsung secara meridional tapi tegak lurus dengan bidang pembelahan pertama. Nah, pembelahan ketiga berlangsung secara ekuatorial, memotong bidang pembelahan pertama dan bidang pembelahan kedua, menghasilkan embrio yang tersusun atas 8 sel. 4 sel menyusun diri pada kutub animal, 4 sel sisanya menyusun diri pada kutub vegetal embrio. Nah, pembelahan keempat, sel-sel pada kutub animal membelah secara meridional menghasilkan 8 mesomer, sementara embrio yang ada di kutub vegetal membelah secara ekuatorial unequal. Pembelahannya tidak setangkup karena bidang pembelahan lebih dekat ke kutub vegetal embrio, sehingga sel-sel yang terbentuk pada bagian vegetal ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sel yang ada di atasnya. Sel yang ukurannya kecil ini disebut dengan mikromer, sementara yang ukurannya besar adalah makromer. Nah, pada pembelahan kelima, 8 mesomer yang ada di jajaran animal ini akan membelah secara ekuatorial menghasilkan 16 mesomer. 8 mesomer akan menyusun diri membentuk jajaran animal 1, sementara 8 mesomer sisanya akan membentuk jajaran animal 2. 4 makromer juga akan membelah secara meridional menghasilkan 8 makromer, sementara mikromer yang ada di bagian paling vegetal embrio juga akan ikut membelah, sehingga dihasilkan embrio yang tersusun atas 32 sel. Nah, setelah itu seluruh sel yang ada pada embrio tahap 32 sel ini akan membelah secara ekuatorial, sehingga dihasilkan embrio yang tersusun atas 64 sel. Kemudian pada pembelahan ketujuh, seluruh sel membelah secara meridional menghasilkan embrio yang tersusun atas 128 sel. Nah, embrio yang sudah tersusun atas 128 sel ini memasuki tahap perkembangan yang disebut dengan blastulasi, proses pembentukan blastula. Nanti sel-sel yang menyusun blastula ini akan menata diri pada bagian tepi, melingkupi rongga yang ada di dalamnya. Rongga yang terbentuk di dalam lapisan sel ini yang ada di dalam, yang dikelilingi oleh lapisan sel ini yang disebut dengan rongga blastula atau blastosel. Nah, kalau diamati, maka sel-sel yang melingkupi rongga blastula ini menyusun diri dalam satu lapisan. Jadi sel-sel tersebut tersusun dalam satu lapis melingkupi rongga blastula atau blastosel yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya pada tahap 128 sel ini memang ukuran sel yang menyusun blastula ini seragam. Seragam karena mikromer yang tadinya ukurannya paling kecil, kecepatan pembelahannya lebih lambat dibandingkan dengan sel-sel
yang lain. Nah, pada tahap 128 sel ini nanti sel-sel yang melingkupi blastosel ini akan saling bersinambung melalui tautan yang disebut dengan tight junction. Nah, kalau pembelahan sel terus berlangsung pada bagian tepi ini, nah itu nanti akan diiringi dengan bertambahnya volume cairan yang ada di dalam rongga blastula ini. Penambahan volume cairan pada rongga ini akan mendesak sel-sel yang ada di pinggir ini untuk bergerak semakin ke tepi. Nah, itu yang menyebabkan sehingga bentuk sel yang ada di tepi ini semakin memipih. Tadinya berbentuk seperti kubus, tapi karena terjadi penambahan volume cairan yang ada di dalam rongga blastula ini, maka bentuk sel yang ada di bagian tepi ini akan berubah semakin memipih seiring dengan bertambahnya volume cairan yang ada di dalam rongga blastula ini. Nah, ada yang disebut dengan mid-blastula transition. Karena pembelahan embrio sea urchin itu masih berlangsung dengan cepat dan serentak hingga pembelahan ke-9 atau pembelahan ke-10, bergantung spesies sea urchin. Tapi pada pembelahan ke-10 atau pembelahan ke-11, pembelahan sel itu sudah mulai tidak serentak. Tidak serentak karena beberapa sel yang menyusun embrio itu harus bertumbuh dulu sebelum memasuki fase mitosis. Nah, kalau dia harus bertumbuh dulu, artinya dia harus melakukan transkripsi, melakukan translasi, supaya bahan-bahan yang digunakan untuk sel tadi bertumbuh sudah tersedia. Setelah tersedia, baru sel memasuki fase mitosis. Nah, ini yang menyebabkan beberapa sel kecepatan pembelahannya melambat, sehingga pembelahan sel pada tahap ini sudah mulai tidak sinkron. Di samping itu, beberapa sel yang tidak membelah itu akan membentuk juluran sitoplasmik yang disebut dengan silia. Silia ini terbentuk pada permukaan luar embrio, sehingga terbentuk blastula bersilia. Nanti blastula ini akan mengalami perubahan bentuk sel pada bagian vegetal embrio. Jadi sel-sel yang menyusun bagian vegetal embrio akan berubah dari berbentuk pipih atau kubus menjadi silindris, sehingga sel-sel yang ada pada kutub vegetal ini tampak menebal, berbentuk seperti kepingan. Oleh karena itu, sel-sel yang ada pada bagian vegetal embrio ini kemudian disebut dengan sel-sel vegetal. Nah, proses pembentukan keping vegetal ini diawali dengan terjadinya rotasi embrio di dalam membran fertilisasi. Setelah dia berotasi, nanti terjadi penebalan pada sel-sel yang menyusun kutub vegetal ini membentuk keping vegetal. Sambil keping vegetal terbentuk, sel-sel yang ada di kutub animal mensintesis dan mensekresikan enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan selaput fertilisasi yang membungkusnya. Sehingga kalau selaput fertilisasi itu bersentuhan dengan enzim tadi, maka selaput fertilisasinya akan hancur. Nah, setelah hancur, blastula ini akan meninggalkan selaput fertilisasi itu, sehingga embrio tampak menetas karena meninggalkan selaput fertilisasi yang tadi membungkusnya.
Nah, pada embrio sea urchin tahap 60 sel, nasib sel-sel yang menyusunnya sudah bisa dipetakan, sudah bisa ditentukan. Sel-sel yang menyusun deretan animal 1 dan animal 2 itu membentuk kulit atau saraf. Jadi sebagian sel akan berkembang menjadi kulit, sebagian sel akan berkembang menjadi saraf. Sementara sel-sel yang menyusun diri pada lapisan vegetal 1 ini akan membentuk organ-organ ektodermal atau organ-organ endodermal. Bagian yang biru ini bakal pembentuk organ-organ ektodermal, sementara yang berwarna kuning ini bakal pembentuk organ-organ endodermal. Nah, sel-sel yang menyusun diri pada lapisan vegetal 2 ini sebagian akan berkembang menjadi endoderm, sebagian akan membentuk dinding rongga tubuh atau xilem, dan sebagian sel yang lainnya akan membentuk mesenkim sekunder. Nah, sel-sel mesenkim sekunder ini merupakan bakal sel pigmen, bakal sel otot, atau bakal imunosit. Nah, mikromer ada dua deretan, ada deretan large micromer yang terletak tepat di bawah lapisan vegetal 2. Kemudian yang paling vegetal adalah small micromer. Large micromer sendiri akan berkembang membentuk mesenkim primer yang nanti akan membentuk rangka. Sementara small micromer akan bekerja sama dengan sebagian sel yang ada pada vegetal 2 membentuk dinding rongga tubuh. Nah, nasib sel pada tahap awal blastula itu sebagian besar ditentukan melalui proses conditional specification, spesifikasi kondisi. Artinya nasibnya ditentukan oleh lingkungan tempat sel tersebut berada. Oleh karena itu, nasib sel tadi masih bisa berubah. Misalnya kalau dilakukan manipulasi dengan memindahkan sel ke tempat yang lingkungannya berbeda dengan sebelumnya, maka nasibnya masih bisa berubah. Arah perkembangannya masih bisa berbeda dengan arah perkembangan sebelumnya. Nah, ada sel yang terdapat pada blastula sea urchin yang nasibnya tidak ditentukan dengan conditional specification, tapi ditentukan secara otonom. Nah, sel yang ditentukan nasibnya secara otonom adalah mikromer yang merupakan bakal mesenkim primer yang nantinya akan membentuk rangka. Mikromer yang nasibnya ditentukan secara otonom itu kalau diisolasi dari sel-sel embrio yang lain kemudian ditumbuhkan di dalam cawan Petri atau tabung reaksi, maka mikromer itu akan tetap membentuk rangka, tidak membentuk struktur yang lain. Bahkan kalau mikromer tersebut ditransplantasikan atau ditempatkan pada kutub animal blastula, mikromer tadi tidak saja membentuk rangka, tapi mikromer yang ditransplantasikan tadi akan menginduksi sel-sel yang ada di kutub animal untuk berkembang menjadi endoderm. Di samping itu, kehadiran mikromer pada kutub animal embrio akan merangsang sel-sel yang ada di kutub animal untuk melakukan invaginasi membentuk arkenteron. Karena
normalnya arkenteron itu hanya terbentuk di bagian vegetal embrio, dirangsang oleh hadirnya mikromer di kutub vegetal ini. Nah, tapi kalau dilakukan percobaan dengan menambahkan mikromer pada kutub animal sel, maka kehadiran mikromer di sini akan merangsang terbentuknya arkenteron tambahan, sama dengan arkenteron yang terbentuk di kutub vegetal embrio ini. Nah, kemampuan mikromer untuk merangsang terbentuknya invaginasi dan kemampuan mikromer merangsang perubahan sel-sel pada kutub animal membentuk endoderm itu disebabkan karena mikromer itu mengakumulasi satu faktor transkripsi yang disebut dengan beta-katenin. Beta-katenin ini diakumulasikan di dalam nukleusnya, dan itu terjadi secara otonom. Jadi sel-sel yang ditakdirkan untuk menjadi endoderm atau mesoderm itu melakukan akumulasi beta-katenin. Tapi hasil penelitian Logan menunjukkan bahwa kalau beta-katenin yang terdapat di dalam mikromer itu dihambat agar tidak memasuki nukleusnya, maka kemampuan mikromer untuk merangsang terjadinya pembentukan arkenteron dan kemampuannya merangsang sel-sel pada kutub animal untuk membentuk endoderm itu tidak terjadi sama sekali. Artinya, supaya mikromer mampu melakukan pekerjaan tersebut, maka beta-kateninnya harus terakumulasi di dalam nukleus mikromer tadi. Hasil percobaan lain menunjukkan bahwa beta-katenin itu mampu merangsang sel-sel yang ada pada kutub animal untuk membentuk embrio yang sempurna. Karena kalau embrio tersebut hanya berisi sel-sel kutub animal, maka embrionya hanya akan menghasilkan larva yang hanya membentuk struktur-struktur ektodermal saja. Tapi kalau embrio yang hanya mengandung sel pada kutub animal ini dicampur dengan mikromer, maka larva yang terbentuk mirip dengan larva yang berkembang dari embrio yang tidak diberi perlakuan. Artinya mikromer yang ada di sini mampu menginduksi sel-sel pada kutub animal untuk membentuk endoderm, sehingga larva yang terbentuk di samping menghasilkan struktur-struktur ektodermal juga menghasilkan struktur-struktur endodermal. Itu hasil penelitian Sherwood dan McClay. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Logan dan juga oleh Wiramanayake menunjukkan bahwa akumulasi beta-katenin di dalam nukleus itu sangat penting supaya sel-sel membentuk endoderm. Jadi kalau akumulasi beta-katenin di dalam nukleus diinduksi dengan jalan menambahkan litium klorida, maka seluruh sel-sel yang menyusun embrio ini akan berkembang menjadi endoderm, karena seluruh selnya akan mengakumulasikan beta-katenin di dalam nukleusnya. Sehingga kemudian embrio yang berkembang dari sini hanya membentuk struktur-struktur endodermal saja, tidak ada struktur ektodermal, karena ektodermalnya sudah berubah menjadi endoderm karena melakukan akumulasi beta-katenin di dalam nukleusnya. Nah, tapi kalau akumulasi beta-katenin di dalam nukleus itu dihambat, maka sel-sel embrio akan menghasilkan struktur-struktur
ektodermal saja. Tidak ada struktur endodermal, tidak ada struktur mesodermal yang terbentuk akibat dihambatnya akumulasi beta-katenin di dalam nukleus sel-sel embrio ini. Itu artinya beta-katenin merangsang supaya sel-sel berkembang menjadi sel-sel endoderm. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa jalur induksi nasib sel atau spesifikasi nasib sel itu berawal dari mikromer. Jadi mikromer yang menginisiasi terjadinya spesifikasi sel. Nah, mikromer sendiri melakukan spesifikasi secara otonom dengan jalan mengakumulasi beta-katenin di dalam nukleusnya. Nah, setelah itu dia akan menginduksi sejumlah faktor yang ada di sel-sel yang menyusun vegetal 2 ini supaya melakukan modifikasi post-translasi. Nah, setelah itu sel-sel yang ada pada lapisan vegetal 2 ini akan merangsang sel-sel yang ada pada lapisan vegetal 1 ini untuk melakukan modifikasi faktor-faktor transkripsi yang terkandung di dalam sel ini. Jadi arah induksinya berasal dari mikromer. Mikromer yang telah terspesifikasi menginduksi modifikasi post translasi pada sejumlah faktor yang terdapat dalam lapisan vegetal 2 ini. Kemudian ini yang akan menginduksi terjadinya modifikasi faktor-faktor transkripsi yang ada di dalam sel yang tersusun di lapisan vegetal 1 ini.